Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21, 23, dan 24. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ini disampaikannya kepada seorang perempuan Samaria yang ia temui ketika sedang beristirahat dekat sebuah sumur. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria juga tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi punya tempat ibadah di Yerusalem, tapi orang Samaria punya tempat sendiri untuk menyembah Tuhan, yaitu di atas gunung Gerizim. Dalam peristiwa perjumpaan ini, Tuhan Yesus mengatakan tentang hakikat penyembahan yang benar. Menyembah Tuhan bukanlah soal tempat. Tidaklah masalah di mana kita menyembah Tuhan. Dalam konteks sekarang, ini berbicara bahwa menyembah Tuhan tidak tergantung pada lokasi kita, tidak tergantung pada gedung gereja, tidak tergantung pada denominasi. Bukan soal di gedung gereja tertentu, bukan di kota tertentu, bukan di negara tertentu. Menyembah Tuhan bukan tergantung tempat, saudara. Kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Tidak perlu ke gunung Gerizim. Menyembah Tuhan bukanlah soal tempat, tapi soal hati kita, saudara. Bagaimana kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus membukakan mata hati perempuan ini soal penyembahan yang sejati. Penyembahan yang benar adalah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan yang benar itu berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan. Dengan mengatakan hal ini, Tuhan Yesus mendobrak semua batas-batas yang menghalangi penyembahan kepada Tuhan secara benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di banyak negara di dunia, ibadah gereja diadakan secara online. Perkembangan teknologi memungkinkan semuanya ini terjadi. Dan sadarkah kita bahwa kemajuan teknologi ini merupakan campur tangan Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi semua manusia di bumi ini? Penginjilan tidak lagi dihalangi oleh batas-batas tempat dan waktu. Siapapun sekarang ini di seluruh dunia bisa mendengar kabar Injil melalui berbagai media di internet. Fenomena yang terjadi sekarang ini membuat kita semua sadar bahwa fokus penyembahan kita adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta dan bukan gereja, bukan gedung dan denominasi, bukan ritual dan acara, tapi hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi imamatnya yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa pada masa jemaat mula-mula, orang-orang percaya berkumpul di rumah-rumah. Kemudian muncul gereja Ortodoks, gereja Katolik dan Protestan yang membuat jemaat beribadah di gedung gereja. Lalu muncul gerakan Pentakosta dan gerakan karismatik yang mulai memakai gedung apa saja sebagai tempat ibadah. Tapi pada akhir zaman, kita semua akan kembali kepada model jemaat mula-mula.
yaitu ibadah di rumah-rumah. Dan pada hakikatnya, kita kembali kepada esensi yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menyembah secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Kembali kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Penyembahan yang benar bukanlah soal tempat, tapi dalam roh dan kebenaran. Kita semua akan kembali kepada hakikat penyembahan yang benar, yaitu dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Artinya, hakikat penyembahan itu ada di dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keseluruhan hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan apabila kita menerima Kristus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita karena Tuhan membuat kita dengan mudah dapat menjalin hubungan dengannya. Koneksi kita dengan Tuhan secara pribadi terjadi ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita dan menjadikan tubuh kita sebagai alat penyembahan dengan melakukan segenap firman Tuhan dan menyerahkan hati dan pikiran kita dalam ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Banyak orang yang pergi ke gereja, tubuhnya berada di dalam gedung gereja, tetapi hati dan pikirannya berada di luar. Sekarang saatnya saudara, hati dan pikiran kita sungguh-sungguh berada di dalam hadirat Tuhan Yesus, sekalipun tubuh kita berada di luar gedung gereja. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami jalan masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Imam Agung kami yang memimpin kami, sehingga kami dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini lewat situasi yang terjadi, kami boleh kembali menyadari apa sebenarnya hakikat dari penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Engkau menghendaki agar kami sungguh-sungguh memiliki penyembahan yang benar lewat seluruh keberadaan hidup kami dan tubuh kami yang tunduk dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami supaya seluruh keberadaan kami adalah penyembahan kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu, dan Engkau menghendaki agar seluruh hidup kami ini menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dalam masa-masa sekarang ini ya Tuhan, di mana banyak dari kami berada di rumah masing-masing, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Sampai saatnya Tuhan izinkan kembali kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia ini. Biarlah keadaan kembali menjadi baik oleh kuasa dan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Curahkanlah pengampunan-Mu ya Tuhan atas kami semua dan atas semua bangsa di bumi ini. Ampunilah kami dan pulihkanlah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan
hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.